Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Ya, Ibu harapkan anak-anak sudah siap belajar ya. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan pangjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Ya, Ibu harapkan anak-anak sudah siap di rumah belajar ya. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada kelas 3, yaitu pertemuan kedua ya. Nah, pada minggu lalu Ibu sudah jelaskan tentang astronomi Hindu. Jadi anak-anak sudah mengenal di sana yang namanya nama-nama planet dalam agama Hindu. Ya, yang belum menonton pertemuan pertama atau video pertama, silakan nanti lihat di deskripsi. Ibu sertakan link di pertemuan pertamanya, bagaimana nanti materi Ibu di pertemuan pertama, sehingga anak-anak bisa melanjutkan belajar atau menyimak materi di pertemuan 2 ini. Bagaimana? Sudah siap belajar ya anak-anak? Ya, semoga siap ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar astronomi Hindu, masih tentang astronomi Hindu ya, yaitu tentang lapisan alam dan nama-nama hari. Nah, jadi alam itu ada lapisannya ya. Nah, lapisan apa saja? Ya, dalam agama Hindu mengenal dengan adanya alam-alam yang dikenal dengan nama Saptaloka dan Saptapatala. Nah, Saptaloka ini adalah lapisan alam atas dan Saptapatala adalah lapisan alam bawah. Nah, jadi di dalam Saptaloka dan Saptapatala ini jika digabungkan maka terdiri dari 14 lapisan. Nah, ketika dia dibagi menjadi 2, dari lapisan alam atas dan lapisan alam bawah itu dibagi menjadi 2, masing-masing ada 7 macam alam. Jadi masing-masing ada 7. Saptaloka ada 7 bagian, kemudian Saptapatala ada juga 7 bagian, sehingga jumlahnya adalah 14 loka ya. Nah, apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu Saptaloka. Apa tadi Saptaloka? Ya, lapisan alam atas. Jadi jenisnya yaitu yang pertama Burloka, yang kedua Dwarloka, yang ketiga Swargaloka, keempat Maharloka, kelima Janaloka, keenam Tapaloka, ketujuh Brahmaloka. Jadi inilah yang disebut dengan Saptaloka, yaitu 7 lapisan atas, jadi alam atas. Nah, bagaimana dengan Saptapatala? Mari kita lihat. Saptapatala juga mempunyai 7 bagian. Yang pertama Atala, yang kedua Vitala, yang ketiga Sutala, yang keempat Tala-tala, yang kelima Mahatala, yang keenam Rasatala, dan yang terakhir yang nomor 7 adalah Patala. Nah, jadi itu masing-masing bagian dari Saptaloka maupun Saptapatala. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan jelaskan nama-nama hari dalam astronomi Hindu. Jadi di dalam astronomi Hindu, nama-nama hari ini ada nama disebutkan bahasa Sanskertanya bagaimana, kemudian bahasa Kawinya bagaimana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita
kita baru mengenal nama-nama hari, yaitu dari Minggu sampai Sabtu. Nah, bagaimana dengan bahasa Sanskertanya ataupun bahasa Kawinya? Jadi itu ada di dalam astronomi Hindu. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, sebelum menginjak ke sana, kita harus mengenal apa manfaat hari itu. Yaitu hari digunakan untuk mempermudah kita untuk mengetahui waktu di mana terjadi perputaran pagi, siang, sore, dan malam. Jadi ketika pagi, kemudian siang, sore, dan malam, maka besoknya akan terjadi pagi lagi, maka itu akan berganti hari atau berganti waktu, ya. Nah, itu kegunaan hari. Kemudian kalau dalam agama Hindu, orang Hindu juga mengenal nama-nama hari. Misalnya hari suci Purnama ataupun Tilem. Nah, pada saat Purnama ini ciri-cirinya bulan itu bersinar terang atau bersinar bulat penuh. Nanti kalau datang Purnama, nanti anak-anak bisa melihat bulan yang bersinar terang atau bulat penuh, ya. Sedangkan hari Tilem adalah bulan mati, di mana bulan itu tidak nampak. Jadi pada saat hari Tilem itu terjadi, maka bulan itu tidak akan bersinar atau tidak nampak. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Nah, untuk mencari hari purnama dan tilem ini, ataupun sebaliknya dari tilem ke purnama, itu lamanya adalah 15 hari. Nah, di sini Ibu sudah sertakan gambar kalender. Anak-anak juga di rumah sudah mempunyai kalender yang terbaru, ya. Begitupun juga kalender-kalender sebelumnya. Cara untuk mencari purnama dan tilem itu sama, yaitu lamanya adalah 15 hari. Nah, bagaimana cara melihat atau membaca atau mengetahui purnama tilem itu tanggal berapa sih? Ya, kalau di dalam kalender, hari tilem itu dicirikan dengan apa? Ada tanda hitam, bulat hitam, yaitu ada tanda bulan mati, seperti itu. Nah, di sini pada bulan Januari 2001, yaitu bulan 1, tilem terjadi pada tanggal 13. Jadi 13 Januari, ya, belum lagi sebentar saja tilemnya akan mulai. Nah, itu ada tanda bulat hitam. Nah, itu menandakan bahwa hari itu adalah hari tilem. Nah, kita baca lagi sekali. Untuk mencari hari purnama dan tilem ataupun sebaliknya, lamanya adalah 15 hari. Nah, ketika tilem berlangsung pada tanggal 13 ini, maka lagi 15 harinya akan terjadi purnama, ya. Purnama dicirikan dengan bulatan merah, yaitu pada tanggal 28. Nah, dibilang lamanya adalah 15 hari. Dari tilem ke purnama itu ada 15 hari waktunya, yaitu coba kita hitung dari tanggal 14 dari keesokan tilemnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi benar, ya, kalau tanggal 28 adalah purnama. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Kalaupun misalnya anak-anak di rumah hari ini misalnya purnama, berarti lagi 15 hari. Tilem berarti hari ini tilem berarti 15 hari purnama, ya.
Bisa dipahami anak-anak? Iya, sambil mempraktekkan boleh kalian di rumah melihat kalendernya sambil belajar menghitung juga apakah benar 15 hari dari tilam ke purnama. Silahkan lihat ya. Nah, itu penjelasan tentang purnama dan tilam. Nah, ada istilah setelah purnama, setelah hari purnama itu disebut dengan panglong. Nah, misalnya di sini dilihat kalendernya. Di sini tanggal 28 disebutkan hari purnama. Nah, setelah hari purnama besoknya tanggal 29 itu disebut dengan panglong ya. Disebut dengan panglong. Kemudian hari setelah tilam disebut dengan pinanggal. Jadi setelah tilam atau sebelum purnama, setelah tilam di sini di bulan Januari 2021 tanggal 13 adalah tilam. Setelah hari tilam itu disebut dengan pinanggal ya. Nah, nanti itu diingat, panglong sama pinanggal jangan sampai kebalik ya. Nanti silakan baca-baca bukunya maupun diputar-putar ulang videonya ya. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, yaitu nama-nama hari dalam bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana bahasanya yang sehari-hari kita mengenal nama hari, yaitu dalam bahasa Indonesia, yaitu dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi menghitung hari itu dari hari Minggu ya, jangan dari hari Senin, karena hari itu dimulai dari hari Minggu. Nah, bahasa Indonesianya kita sudah mengetahui. Nah, bahasa Kawinya ini digunakan oleh orang atau orang tua biasanya, atau dalam pelajaran bahasa Bali anak-anak harus mengetahui juga dalam bahasa Kawi ini juga merupakan bahasa Balinya ya. Nama-nama hari, misalnya nama-nama hari yaitu hari Minggu, bahasa Kawinya redite. Jadi orang Bali juga menyebutnya hari apa yang tidak sekolah, hari redite gitu biasanya orang-orang tua ya di rumah. Oh, berarti sekarang hari redite, jadi anak cucu saya tidak sekolah, berarti redite. Biasanya nenek-neneknya bilang hari itu redite, hari Minggu itu redite. Begitu juga hari-hari yang lainnya. Senin bahasa Kawinya some, kemudian Selasa bahasa Kawinya anggare, Rabu bahasa Kawinya bude, kemudian Kamis bahasa Kawinya Wrehaspati, bacaannya sekali lagi Wrehaspati ya. Jumat bahasa Kawinya Sukre, kemudian Sabtu bahasa Kawinya Saniscara. Nah, redite, soma, anggare, bude, Wrespati, Sukre, Saniscara. Nah, di dalam kalender juga ada di samping kiri, anak-anak boleh melihatnya dari sana juga ada, yaitu redite, soma, anggare, bude, Wrespati, Sukre, Saniscara. Nah, kita menginjak ke bahasa Sanskerta, yaitu Minggu, bahasa Sanskertanya adalah Rawi. Senin, bahasa Sanskertanya adalah Soma. Kemudian Selasa, bahasa Sanskertanya Manggala. Rabu, bahasa Sanskertanya Buddha, jadi sama dia ya, dalam bahasa Kawi juga Buddha. Kemudian Kamis, bahasa Sanskertanya adalah Brihaspati, jadi berubah sedikit ya di depannya. Yang bahasa Kawi Wrehaspati, kemudian bahasa Sanskertanya adalah Brihaspati. Kemudian Jumat, bahasa Sanskertanya Sukre, sama ya seperti bahasa Kawi. Kemudian Sabtu, bahasa Sanskertanya adalah Sani. Nah,
Itu tadi nama-nama hari dalam bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan bahasa Indonesia. Jadi Ibu harapkan anak-anak semua di rumah mempelajari nama-nama hari ini ya. Semoga bisa dihafalkan, atau nanti jika ada soal tentang nama-nama hari ini, anak-anak bisa menjawabnya. Silahkan bukunya dibaca-baca, kemudian ataupun merasa jenuh boleh lihat video di YouTube, boleh ya. Nah, sampai di sana sudah paham anak-anak? Ya, semoga anak-anak paham ya. Ya, itu tadi penjelasan materi Ibu tentang astronomi Hindu, yaitu pertemuan kedua. Jangan lupa bagi yang belum menyimak pertemuan pertama, boleh dilihat di deskripsi. Ibu sudah sediakan link materi di pertemuan pertama. Silakan lihat terlebih dahulu, kemudian baru menginjak ke pertemuan kedua ini. Nah, semoga anak-anak bisa menyimaknya, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini dengan baik. Dan bagi yang baru bergabung, silakan subscribe, kemudian komen dan share apabila video ini bermanfaat bagi orang lainnya. Nah, akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.